Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Senang sekali hari ini Rina kembali menjumpai Anda di program yang akan memberikan Anda ilmu serta wawasan seputar kesehatan yang dikemas secara informatif dan juga interaktif Papadahan Dokter. Nah, di episode kali ini kami kembali menghadirkan salah satu dokter yang di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Qasim yang akan memberikan kita informasi-informasi seputar kesehatan gitu ya, yang sudah hadir tentunya untuk membahas suatu tema pada kesempatan kali ini, yaitu pemeriksaan hematologi dan keganasan hematologi. Beliau sudah hadir bersama Rina pada kesempatan kali ini, Dr. Hari Octavian, spesialis patologi klinik dan beliau merupakan kepala instalasi laboratorium RSUD HBK. Apa kabar Pak Dokter pada kesempatan kali ini? Baik, alhamdulillah, salam sehat selalu. Salam sehat dok ya. Oke, kita hari ini membahas pemeriksaan hematologi dan keganasan hematologi dok ya. Mungkin sebelum kita melangkah terlebih terlebih dahulu dokter sampaikan apa sih yang dimaksud dengan pemeriksaan hematologi dan mengapa nih dok pemeriksaan ini sangat penting dilakukan nih dok. Silakan dok disampaikan. Apa itu pemeriksaan hematologi dan yang kedua tadi apa? Kenapa? Iya, dan mengapa penting nih dok di dunia medis dok, kesehatan? Oke. Jadi pemeriksaan hematologi itu adalah pemeriksaan sel darah yang di sini meliputi mungkin sel darah merah, sel darah putih atau leukosit, trombosit, kemudian ada beberapa pemeriksaan koagulasi dan beberapa pemeriksaan lainnya yang tergantung kondisi pasiennya. Untuk kegunaan pemeriksaan hematologi sendiri, apa pentingnya gitu ya? Karena pemeriksaan hematologi ini sebenarnya Mbak Rin ya, ini bisa untuk membantu dokter dalam hal mendiagnosis, kemudian melakukan pemantauan terhadap pengobatan terhadap pasien, kemudian ya bisa juga untuk keperluan umum ya, artinya dalam hal ini pasien sehat pun, orang sehat pun disarankan untuk melakukan pemeriksaan hematologi gitu. Jadi begitu Mbak Rin. Tidak menunggu sakit baru diperiksa dok ya, karena seperti itu ya. Yang sehat pun kalau mau tahu bisa diperiksakan di lab tersebut juga dok ya? Boleh, kenapa? Itu memang seperti itu yang kita harapkan. Jadi namanya pemantauan rutin. Jadi pemantauan untuk mendiagnosis itu sebelum sakit kita sudah waspada dahulu. Sedia payung sebelum hujan dok ya. Oke, baiklah, itu di pengertian dan seberapa pentingnya gitu ya pemeriksaan tersebut. Terus apa sih dok jenis-jenis pemeriksaan hematologi yang ada di lab RSUD HBK ini dok? Oke, ya, alhamdulillah di sini Mbak Rin di Rumah Sakit Umum Daerah Badarudin Qasim ini sudah masuk ke dalam pemeriksaan hematologi, walaupun masih standar ya, tapi di sini kita sudah bersyukur ya, dalam artian kita di sini sudah kepala instalasi di sini adalah sudah dokter spesialis patologi klinik yang tujuannya banyak membantu dalam hal mendiagnosis penyakit, terutama dalam hal-hal pemeriksaan hematologi yang mungkin tidak bisa dibaca oleh alat yang ada. Nanti ada beberapa penyakit yang memang itu khusus untuk ranah dokter spesialis, dalam hal ini patologi klinik ya. Apa aja yang ada di RSUD sekarang ini? Banyak ya, banyak. Tapi yang rutin, yang dimaksud dengan darah rutin atau darah lengkap, di sini kita melakukan pemeriksaan hemoglobin HB yang kita lebih kenal dengan HB. Kemudian HB leukosit, kemudian ada pemeriksaan trombosit, kemudian ada pemeriksaan koagulasi. Di sini juga kalau tidak salah kita sudah melakukan pemeriksaan koagulasi, diantaranya PT dan PTT. Ya, itu kemudian ada pemeriksaan INR untuk memeriksa keberhasilan daripada pengobatan koagulasi untuk pengenceran darah itu ya. Apalagi kemudian kita juga sudah bisa mendeteksi, kebetulan dalam hal ini adalah deteksi dini daripada kelainan darah. Gitu. Oke. Kelainan darah apa sih dok? Nanti mungkin dari sesi tadi yang Mbak Rina bilang adalah kelainan darah, misalnya keganasan. Oh, itu masuk ke situ nanti dok ya? Oke, baiklah kita lanjut dok ya. Ini untuk masyarakat awam terutama Rina nih dok ya, kapan sih biasanya
masyarakat orang itu dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan hematologi nih dok? Kapan? Oke. Ya. Tadi saya bilang kan dari awal tuh saya bilang kan gini, pemeriksaan hematologi pada orang sakit itu dokter pasti melakukan pemeriksaan hematologi rutin. Oke. Kemudian pada orang sehat pun itu dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan juga. Kenapa? Ya gini. Misalnya pada orang dengan keluhan pusing atau anemia, itu pemeriksaan hematologi yang disarankan itu berdasarkan umur daripada sel darah tersebut. Misalnya ada sel darah merah, sel darah putih, trombosit, ya itu kan ada usianya umur daripada sel darah tersebut. Misalnya orang anemia, ya ini hubungannya dengan sel darah merah misalnya. Sel darah merah ini kalau tidak salah itu umurnya kalau tidak salah 120 hari. 120 hari. Jadi pemeriksaan yang diharapkan ataupun pemantauan yang diharapkan itu adalah setiap per 3 bulan. Per 3 bulan. Kemudian untuk misalnya leukositosis ataupun leukosit yang naik ataupun leukopenia yang sel darah putihnya turun. Itu karena umurnya sekitar 2 minggu itu disarankan untuk pemantauan leukosit dan sel darah putih yang lainnya itu disarankan setiap seminggu atau 2 minggu ya. Sekali. Kemudian untuk trombosit sendiri itu antara umur 7 sampai 14 hari. Jadi pemirsaannya itu antara 7 dan 14 hari itu diulang lagi gitu. Oke, jadi ada perbedaan waktu tersendiri dok ya. Untuk orang sehat sendiri itu disarankan ya paling tidak minimal setahun sekali ataupun 6 bulan sekali untuk memantau keadaan penyakit bagaimana badan saya sekarang ini. Betul ya, untuk screening dok ya. Oh iya, screening betul, screening ya untuk screening bahasanya betul ya. Screening gitu. Jadi ada waktu-waktu tersendiri juga kan dok untuk orang sehat langsung sekali itu aja periksa darah di lab untuk yang leukosit, eritrosit tadi. Gimana? Untuk pemeriksaan untuk orang yang sehat tadi apakah langsung dicek ketiganya itu tadi dok? Betul. Jadi ketiga parameter itu selain sebenarnya banyak parameternya, tetapi kita punya alat di sini, alatnya hematologi analyzer ya, itu menggunakan fotometer, itu sudah membaca langsung sekali analisis itu keluar semuanya Mbak Erin. Jadi ada HB, leko, trombo, eri, kemudian MCP, MCH, kemudian hitung jenis ya sudah langsung terbaca menggunakan alat itu, alat yang kita punya. Langsung periksakan saja dok ya ke sini ya. Langsung periksakan aja, ya bisa langsung periksakan saja. Oke, siap. Lanjut lagi dok. Kalau berbicara tadi untuk membantu diagnosis dokter gitu ya, seberapa cepat sih dok hasilnya nih keluar? Si hasil dari pemeriksaan itu tadi? Itu tadi kita kan sudah saya bilang, kita punya alat analyzer tadi kan. Ya. Jadi alat analyzer ini Mbak ya, itu dalam 1 jamnya itu jika sudah pengambilan sampel akan dilakukan analisis ya, dilakukan analisis. Untuk analisisnya sendiri alat itu kalau tidak salah bisa sampai 70 sampai 100 sampel per jamnya. Wow. Jadi dalam 1 jam bisa 70 sampel. Berarti kan hitungannya hanya beberapa menit saja untuk 1 sampel satu pasien. Betul. Nah, nanti berapa cepat dokternya bisa tahu hasilnya itu tergantung lagi dengan kecepatan namanya Laboratorium Information System yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS). Nah nanti mungkin kedepannya kita diharapkan di sini mempunyai suatu alat. Jadi kan analisis laboratorium itu kan pertama adalah pengambilan sampel, kemudian analisis, kemudian post analisis atau kemudian laporan. Jadi 3 parameter ini harus segera sampai ke dokter secepat mungkin sehingga tidak membutuhkan lama, pasien dokter pun langsung tahu. Jadi hasil laboratorium cepat sehingga nggak lambat-lambat. Jadi penanganannya pun cepat dok ya? Cepat karena analisis kita hanya butuh 1 menit. Wow. Ya, tapi bagaimana pengambilan sampelnya, bagaimana pelaporannya, itu yang lama ya. Kalau analisisnya sendiri cepat, untuk analisis cepat. Oke. Jadi untuk pemeriksaannya ya tadi menunggu hasil analisis itu tadi.
faktor mempengaruhi hasil pemeriksaan hematologi? Dari makanan atau gaya hidup? Ya kalau dari makanan saya belum pernah ingin tahu juga ya. Makanya kan ini kalau banyak sekali mungkin bisa mempengaruhi, tapi saya nggak jarang nih hitung kalau makan apa enggak. Oke. Ya, tapi lebih kita cari misalnya kalau saya langsung berhadapan dengan pasien, ibu ada keluhannya apa? Misalnya dia memiliki kelainan bawaan. Misalnya sebelum periksa dia mengatakan saya sering pusing, sering anemia. Nah, itu kan mempengaruhi, pasti hasil akan HB akan turun. Kemudian pada pasien-pasien sendiri misalnya mengalami koagulasi tadi, misalnya faktor 8 ada kelainan-kelainannya, kasus-kasus hemofilia, kemudian hemofilia sama thalassemia, itu kan mempengaruhi hasil daripada hasil hematologi. Misalnya thalassemia. Di thalassemia ini kan pada kasus-kasus tertentu Mbak Din ya, dia memiliki namanya itu ada sel darah merah berinti. Jadi sel darah merah, tapi di alat itu terbaca sebagai limfosit. Jadi dia analisis daripada alat akan menjadi salah, ya, dikarenakan sel darah merah berinti itu yang dibaca sebagai limfosit oleh alat pada penderita thalassemia. Sehingga di sini perlu dilakukan cross check dengan pemeriksaan yang lebih lanjut, misalnya gambaran darah tepi. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi juga dok ya? Banyak, itu nanti dokternya pasti bisa memilih ya, dengan diagnosa dulu sepertinya apa gitu ya. Nanti banyak Pak, tapi kalau makanan sepertinya tidak. Tidak berpengaruh, belum ada penelitian mungkin dok ya? Iya mungkin enggak juga. Oke, siap. Lanjut dok, tadi itu pemeriksaan hematologi. Ini lanjut kita ke keganasan hematologi dok. Apa sih dok keganasan hematologi dan apa jenis-jenis keganasan hematologi? Oke, ini kita dari awal dulu Mbak ya, dari awal dulu. Keganasan hematologi. Nah, kita perlu tahu juga sebenarnya kita ngomong sel ya. Tahu sel ya? Sel tahu ya sel ya? Sel itu kan kecil sekali sel darah merah, leukosit, trombosit ya. Jadi sebenarnya sel-sel ini dibuat oleh sumsum tulang pada orang dewasa. Kita ngomong orang dewasa aja ya. Jadi dibentuk di sumsum tulang dalam bentuk blast cell, inti sel. Artinya pembentukan awal daripada sel itu sendiri di sumsum tulang. Setelah pembentukan stem cell itu setelah terbentuk, dia akan kalau sudah matang, dia akan dikeluarkan ke pembuluh darah. Setelah dari sumsum tulang, setelah dia matang, kemudian baru diedarkan di pembuluh darah. Ya, namanya itu blast sel muda. Jadi sel dibentuk di sumsum tulang. Pertama dibuat dulu, setelah dibuat banyak sesuai kebutuhan dan keperluannya, baru dikeluarkan ke pembuluh darah. Misalnya gini, Mbak Rina lagi sakit kena virus. Nah, kalau kena virus itu kan yang bekerja sel limfosit, leukosit yang jenisnya limfosit. Oke, jadi kalau dia kena infeksi, sumsum tulang akan memproduksi limfosit agak banyak untuk membunuh virus, untuk mengurangi replikasi DNA daripada virus, RNA virus. Untuk mengurangi itu, dia dibentuklah limfosit untuk mengurangi virus tersebut, ya toh. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, di mana di sini sumsum tulang menghasilkan jumlah sel darah yang tidak sesuai dengan kebutuhan, ya, dan bentuk-bentuknya pun displasia ataupun tidak beraturan atau di luar abnormal sel-sel yang normal, dan itu sudah dikeluarkan ke dalam pembuluh darah. Dan itulah yang disebut dengan keganasan hematologi. Jadi kebutuhan yang dikeluarkan oleh tubuh itu tidak sesuai
dan bentuknya pun sudah abnormal, tidak berfungsi dengan baik. Dan ada juga beberapa kelainan-kelainan lainnya. Itu yang namanya sel keganasan yang banyak kita kenal ya. Jenisnya dok? Oh ya, jenisnya itu sama, mungkin ada akut, ada kronik, ya. Kemudian sama kayak tadi, jenisnya ada yang serinya leukosit, misalnya ALL, akut limfositik leukemia, CLL, kronik limfositik leukemia, kemudian AML, akut myelocytic leukemia. Ini pada yang seri granulosit. Nah, kemudian ada CML, kronik myelocytic leukemia. Kemudian kalau tidak salah ada juga beberapa limfoma. Nah, limfoma ini dibagi menjadi limfoma Hodgkin dan non Hodgkin. Ya. Selain itu kita juga mengenal beberapa yang disebabkan oleh beberapa faktor lain, misalnya yang tadi itu termasuk juga yang kasus-kasusnya thalassemia, ini itu masuk keganasan hematologi juga. Kita pelajari di situ. Ini ada kalau pemirsa kurang menangkap tadi ada leukemia dok ya, katakanlah seperti dan limfoma tadi salah satunya dari jenis-jenis keganasan sel, betul dok ya? Oke, baiklah. Lanjut lagi dok, sejauh mana nih dok pemeriksaan hematologi tadi berperan dalam mendeteksi keganasan sel tadi dok? Sangat berperan ya. Karena awal deteksi ini daripada kelainan ataupun keganasan hematologi itu adalah pemeriksaan darah rutin. Ya, itu wajib. Untuk diagnosis pertamanya itu dilakukan. Setelah dilakukan pemeriksaan hematologi itu baru kita mendiagnosis, kok ada seperti ini, ada kelainan yang cukup melonjak gitu, kelainannya kok terlalu tinggi ini kemungkinan ada keganasan ataupun kelainan hematologi. Segera dilakukan pemeriksaan lanjutan, ya. Jadi memang hematologi itu untuk keganasan hematologi memang di situ awalnya, dari situlah ketahuan. Dari pemeriksaan hematologi di awal tadi dok ya. Iya. Oke, jadi perlu buat pemirsa dan juga masyarakat Tabalong untuk memeriksakan secara rutin dok ya, ke laboratorium pemeriksaan darah dok ya, itu namanya ya, darah lengkap. Nah, jadi harus bagi anda yang saat ini menyaksikan kami gitu ya, jadi jangan menunggu penyakit itu datang misalnya, tiba-tiba datang, padahal ya kalau diperiksakan secara rutin ya bisa kita cegah dok ya. Oke, baiklah, sebelum kita break dok, apa tanda-tanda awal yang perlu diwaspadai masyarakat terkait adanya gangguan hematologi atau keganasan hematologi ini dok? Apa ada tanda-tandanya dok? Apa ada tanda-tanda awal yang perlu diwaspadai terkait adanya gangguan hematologi dan keganasan hematologi ini dok? Gangguan dan keganasan, tanda-tandanya ya tadi Mbak. Misalnya orang lemas, anemia dia berulang, kemudian ada satu namanya autoimun hemolitik anemia, AIHA. Jadi orang itu kan ada yang tipe panas, ada yang tipe dingin. Ini ceritanya cukup bagus ini ya. Jadi ada seseorang anak ya, orang tua lah mungkin ya. Jadi dia tinggal di kampung. Siap. Jadi dia kan cuacanya dingin. Jadi dia kena tipe dingin. Jadi kalau kena dingin dia anemia. Terus dia berobat ke kota. Kota kan panas. Ya. Setelah di kota itu beberapa hari dia nginep di tempat saudara misalnya, kan panas tuh, hilang anemianya, sehat, dia jadi sehat. Wah dokternya, ini anemia udah sembuh kata dokter. Balik lagi ke kampung, dingin lagi, hemolitik hancur, jadi sel darah merahnya hancur. Jadi kalau kena dingin hancur, lemas lagi, anemia lagi. Ya, sebenarnya hal-hal seperti ini sebenarnya harus lebih peka kita. Iya. Karena saya pernah mengalami kasus seperti itu. Ini anak kenapa sih ini kok? Kalau dia berobat ke kota itu sehat. Tapi kalau lu balik ke kampung lemas lagi, wah kenapa ini? Terus saya berpikir, ini mungkin kena hemolitik dia ini hancur ya. Gitu. Oke, jadi ada kasus-kasus seperti itu juga dok yang harus diwaspadai, misalnya ada perbedaan cuaca musim dan lain sebagainya dok ya. Tadi pertanyaan apa tadi? Yang tadi yang terakhir ini? Yang perlu diwaspadai masyarakat, tanda-tandanya. Salah satunya tadi itu ya. Kemudian ada lemas. Kemudian misalnya yang harus diwaspadai, misalnya gini, orang dengan
anemia. Anemia lagi nih, kita ngomong anemia, misalnya waspada nih. Perlu kita ingat bahwa sebenarnya hormon pembentuk sel eritropoietin ya, namanya hormon eritropoietin itu pembentuk sel darah merah. Ya. Adanya hormon eritropoietin itu akan menstimulator terbentuknya sel darah merah di sumsum tulang. Kalau hormon ini berkurang, dia otomatis pembentukan sel darah merah juga kurang. Gitu? Misalnya pada orang gagal ginjal ataupun gangguan ginjal, nah kan anemia nih, dia kan anemia, terus dokternya sibuk ngobatin anemianya, padahal dengan gangguan ginjal berarti hormon eritropoietin pembentuk sel darah merah itu terganggu, sehingga pembentukan sel darah merahnya akan kurang. Nah, dapat dilihat dari jumlah sel darah merah yang menurun jumlahnya, karena pembentukannya juga kurang, karena hormonnya ini terganggu, karena ada gangguan ginjal. Jadi ya bukan semata-mata untuk itu ya, ginjal pun berpengaruh terhadap pembentukan sel darah merah, misalnya seperti itu. Ya jangan, udah anemia, udah minum hemoglobin, minum apa aja kalau perempuan tuh? Ya penambah darah. Hemaviton, sangobion, Iya, ya kan? betul. Ya jangan dulu, ya. Kecuali kalau penderita menstruasi, ya. Kalau Iya, betul, orang-orang betul. menstruasi, ya iya dia kan membuang darah sampai Iya. kadar Fe terbuang, kadar zat besinya terbuang, ya kan? Terbuang, jadi kan dia minum zat besi benar. Iya. Tapi kalau pada kasus-kasus itu belum tentu ya. Jangan salah, anemia, anemia nih minum sangobion, yuk tambah hitam wajahnya, ya kan? Zat besinya kan tertumpuk di permukaan kulit jadi hitam dia. Ya apalagi kalau itu ya. Gitu. Oke, jadi harus ada pemeriksaan lebih lanjut dok ya, jangan mendiagnosa sendiri. Jangan mendiagnosis benar, harus dokter itu. Iya betul. Oke dok, kita mungkin break dulu sejenak karena setelah ini akan ada masuk pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa gitu dok ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Papadahan Dokter. Oke, kembali lagi bersama Rina dan juga Dokter Hari. Tadi sudah membahas terkait pemeriksaan hematologi dan keganasan hematologi. Tadi di segmen pertama sudah beliau sampaikan pengertian gitu ya dan lain sebagainya. Bisa Anda simak, mungkin nanti akan ada di upload di YouTube gitu ya. Jadi Anda bisa saksikan pengertian dan lain sebagainya. Dan kita masuk nih dok ke sesi menjawab pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah gitu ya. Ada Diana di Tanjung, katanya dok, kalau hasil pemeriksaan darah saya katanya dia menunjukkan HB-nya itu rendah dok, apakah itu sudah bisa disebut penyakit darah atau perlu pemeriksaan lanjutan nih dok? Pemeriksaan darahnya nih HB-nya rendah gitu dok. Mbak siapa tadi yang lain? Diana di Tanjung. Nah, ini Mbak Diana. Jadi kan HB Mbak Diana kan rendah, tapi seberapanya saya nggak tahu nih, nggak ada informasi berapa HB-nya rendah ya kan? Jadi gini Mbak Diana, untuk HB rendah itu merupakan petanda awal ya, apalagi Mbak sudah tahu itu HB-nya rendah. Mungkin dari dokter ya, dari dokter kan HB-nya rendah. Oh Mbak Diana, ini HB Anda rendah kata dokter. Berarti itu adalah awal dan harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ataupun screening. Dokternya itu udah berpikir apa kira-kira penyebab daripada anemia ini tersebut. Jadi penyebab daripada anemia banyak. Nah, jadi dari awalnya, HB rendah, ini masih awal. Kemudian dilakukan ke pemeriksaan yang lebih lanjut lagi, yang mendekati untuk sampai ke diagnosis. Ya, kita kan mengadakan diagnosis diferensial. DD-nya apa-apa, kita singkirkan melalui pemeriksaan penunjang, kemudian muncul diagnosis. Diagnosis kerja inilah yang untuk mengobati Mbak Diana nanti setelah melakukan pemeriksaan tambahan yang lainnya gitu. Oke. Kalau HB itu normalnya berapa sih dok? HB normal untuk wanita agak tinggi, sekitar 12 sampai 16. Di bawah itu Masih rendah. normal. Oke. Untuk laki-laki beda lagi dok ya? Laki-laki lebih rendah daripada wanita. Dia antara 11 sampai 12 atau 13. Macam-macam laboratorium itu nilai bisa berbeda-beda ya. Tapi kisarannya seperti itu. Perempuan lebih tinggi daripada yang laki-laki normalnya. Jadi kalau di bawah itu pemirsanya misalnya ada pemeriksaan, berarti Anda wajib periksa lebih lanjut dok ya? Iya, temui dokternya, kemudian dok kira-kira
apa ya penyebab anemia saya. Jangan pasrah sama dokter. Oh, ibu kena anemia. Ya sudah, saya bawa pulang diagnosis anemia. Anemia itu adalah diagnosis keranjang. Oke, diagnosis keranjang. Jadi anemia itu anemia semua. Tapi kan belum menjadi sebuah diagnosis tegak. Apa penyebab daripada anemianya? Itu tanya ke dokternya ya. Oke, jadi pasien masyarakat ini harus aktif bertanya, Dok ya. Aktif, bukan dokter kan tetapnya bertanya. Masa ke orang lain, masa tanya ke tetangga, tanya ke dokter, bukan ke orang lain ya. Iya. Oke, sip, semoga terjawab ya. Lanjut lagi, Dok. Ada Andini di Tanjung Selatan. Katanya apakah pemeriksaan hematologi ini bisa dilakukan saat kondisi tubuh sedang tidak fit, misalnya flu atau pilek nih, Dok. Apakah bisa mempengaruhi hasilnya nih, Dok? Oke, pemeriksaan hematologi ya, hematologi rutin ataupun darah lengkap yang tidak disarankan. Kalau boleh semuanya, kenapa nggak boleh? Tapi ini kan ada beberapa kasus yang tidak disarankan. Misalnya orang yang baru selesai transfusi darah, itu tidak disarankan melakukan pemeriksaan darah rutin. Tunggu dulu beberapa jam. Karena ada reaction transfusion yang bisa dikatakan delay ataupun reaksi yang berkelanjutan. Delay itu biasanya 0 sampai 6 jam. Itu ada reaksi sehingga darah itu menjadi HB jadi turun lagi karena dirusak oleh sel-sel badan. Jadi ya setelah ditransfusi darahnya nggak bekerja, justru malah tambah rusak. Ya, jadi itu delay. Ada yang berkepanjangan sampai jam 12 jam. Itu baru terjadi pengrusakan ataupun terjadi hemolitik. Nah itu yang tidak disarankan ya, bukan nggak boleh saja dokter yang melakukan, boleh saja, kenapa nggak boleh kan untuk keperluan lainnya. Tapi kalau untuk mendeteksi HB ketika habis transfusi tidak disarankan. Tunggu dulu 6 atau 12 jam. Ya gitu ya, jadi kita melihat reaksi dulu, delay atau yang berkelanjutan hemolitik. Kemudian mengenai tadi itu yang siapa yang nanya itu, kalau lagi flu, ya enggak apa-apa, kenapa? Tapi kalau pemeriksaan flu terus diperiksa hematologi, ya mahalan ya. Flu itu kan nggak sembuh sendiri juga ya. Ya, kasih obat beberapa kan sembuh sendiri. Kalau pemeriksaan flu terus pemeriksaan hematologi, ya nggak perlu ya. Kecuali kalau ada penyakit-penyakit tertentu yang itu sering lemes apa itu ya diperiksa. Kalau flu kondisi-kondisinya nggak perlu ya. Tapi kalau pasien itu menginginkan, kapanpun boleh ya. Itu Kondisi apapun tidak ada. Tapi yang gini loh Mbak, jadinya pasien periksa HB sekarang nih, HB-nya 11, terus marah-marah sama dokternya, ini harusnya periksa HB lagi sekarang katanya, baru 1 hari udah periksa lagi. Ya nggak ada gunanya ya, karena saya kan tadi bilang umurnya 120 hari ya, 3 bulan lagi ya, atau 1 bulan lagi lah, oke. Ya itu jangan marah-marah sama dokter, ini HB-nya rendah, kenapa nggak diperiksa lagi? Ya, ntar dulu Pak, ini kan kecuali kalau rawat inap ya, kalau rawat inap beda halnya ya. Oke. Jadi ada waktu tersendiri, Dok ya. Ada waktu kalau rawat inap malah serial hari ini gitu. Oh, ada perbedaan. Keperluan tertentu ya. Oke, baiklah, siap, mantap sekali. Lanjut lagi, Dok, ada Duan di Kambitin. Katanya apakah pemeriksaan hematologi ini bisa mendeteksi kekurangan vitamin atau mineral dalam tubuh nih, Dok, seperti zat besi atau vitamin B12. Nah, vitamin B12 sama zat besi benar itu. Jadi pada penyakit anemia, itu kan zat besi kan menyebabkan anemia. Kekurangan zat asam folat, ya dah B12 asam folat ya. Iya. Itu kan kalau yang si Gibran apa bilang tadi? Apa? Lupa saya. Apa? Asam sulfat. Asam sulfat. Okay. Ya gitu ya, asam sulfat ya, bukan asam sulfat tapi asam folat B12. Itu menyebabkan anemia. Ya toh? Ini ada namanya jenis-jenis anemia Mbak Rin ya. Ada jenis-jenis anemia. Anemia yang sering sekali ini harus tahu semua dokter ya. Anemia mikrositik hipokromik. Anemia normositik normokromik, anemia makrositik normokromik. Itu dokter harus tahu. Ya. Dokter umum, spesialis tahu semua udah pasti itu. Ya kan? Jadi ada anemia itu, ya. Jadi anemia misalnya anemia mikrositik hipokromik itu disebabkan oleh kekurangan zat besi di antara salah satunya.
Nah, kalau dia kekurangan itu bisa menyebabkan anemia mikrositik. Dari mana ngelihatnya, Dok? Oh, kita ngelihatnya dari MCV dan MCH-nya. Ya, jadi kalau dia mikrositik hipokromik, ada kemungkinan diagnosis diferensial adalah anemia DFA. Ya, kemudian kalau nggak salah nih, ya, saya kan nggak memprediksi ke pasien juga, tapi kalau nggak salah kekurangan asam folat itu anemia yang jenisnya adalah makrositik normokromik. Nah, itu. Jadi jenisnya itu yang makrositik normokromik. Jadi dia MCV-nya tinggi, MCH-nya normal. Nah, itu bisa dikatakan salah satu diagnosis diferensial adalah B12, kekurangan B12. Oke, jadi pemeriksaan hematologi itu bisa, Dok, ya, mendeteksi itu? Bisa. Oke, baik. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan tadi rutin itu yang kita diferensial mikrositik, anemia normositik itu, lakukan lagi pemeriksaan lebih ke lebih ke fokus lagi ke pemeriksaan FA-nya sendiri. Kemudian juga ada pemeriksaan asam folatnya sendiri ya. Jadi lebih langsung ke langsung ke tujuannya itu dia apa itu. Orang FA apa enggak? Oke, lebih lanjut gitu, Dok, ya. Oke, baiklah. Semoga terjawab. Dan terakhir ada dari Okta di Pembataan, katanya, Dok, kalau ada riwayat keluarga menderita leukemia nih, Dok, apakah perlu rutin melakukan pemeriksaan hematologi meskipun belum ada gejala? Oke, ini kan tadi Mbak Ina ngomongnya leukemia. Ini gini, Mas Okta. Leukemia dengan kelainan hematologi. Ya, kita harus pisahkan dulu kelainan hematologi ini leukemia. Leukemia adalah kelainan sel darah yang abnormal, yang displasia misalnya, yang bentuk sel darah yang abnormal. Kemudian ada kelainan hematologi. Kelainan hematologi itu misalnya pada penderita thalassemia, pada penderita hemofilia, banyak yang lainnya. Yang banyak kan yang itu aja ya di balong. Ya, kalau nggak salah itu kayak penderita thalassemia dulu ya, thalassemia dulu, kita masuk ke thalassemia misalnya. Di tabalong ini kan kalau orang kurus, orang perutnya buncit, ya toh dikatakan stunting. Ya toh stunting, berikan vitamin bergizi. Padahal di kemungkinan besar itu pada orang tersebut mengalami kelainan hematologi. Misalnya ada thalassemia, kelainan rantai itu kan, rantai A, rantai hemoglobin A-nya itu kan mengalami kelainan. Ya toh, tapi karena keterbatasan tidak bisa diagnosis lanjut, kita mengatakan stunting. Jadi diberikan makanan apa itu tetap aja nggak bisa ya, karena ada kelainan darah. Kemudian kalau untuk penderita leukemia, apakah kita harus melakukan pemeriksaan darah? Ya kalau mau nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Jadi ini kan sifatnya screening, Tapi ingat, jangan terlalu khawatir. Misalnya Mbak Rina ada keluarga nih kena leukemia, wah nanti anak saya jangan kawin sama dia, nanti keturunannya kena leukemia. Wah itu jangan ya, itu bukan seperti itu kasusnya ya. Jadi dia memang secara genetik iya, tapi secara keturunan enggak gitu loh ya. Karena misalnya gini, di Pekalongan, di daerah-daerah Jawa Tengah gitu yang pembuat batik gitu loh Mbak ya. Jadi dia sering terkontaminasi ataupun berpegangan dengan lanting ataupun zat pewarna. Nah, ternyata di dokter saya, guru saya dulu mengatakan, kenapa ya di daerah ini kok lasem apa itu kok banyak sekali orang kena leukemia di usia tua. Jadi dia curiga, jangan-jangan ini gara-gara terkena yang tadi itu, lanting itu, cat pewarna itu setiap hari. Misalnya kalau di solar ataupun apa gitu setiap hari kena terus ya. Akhirnya terjadi mutasi genetik yang menyebabkan terjadinya leukemia. Jadi kita nggak perlu khawatir banget ya kalau ada saudara kita ada mutasi genetik itu terjadinya. Oke, tapi kalau mau memeriksa kan tidak salah dong. Tapi ingat, pada yang tadi saya bilang tadi apa yang penyakit yang itu tadi? Thalassemia ingat, itu dia berhubungan dengan rantai ya. Nah, ini hati-hati, mayor minor. Kalau mayor ketemu mayor, anaknya mati loh. Kalau tadi artinya itu diagnosis thalassemia sudah harus ditegakkan di tabalong ini. Artinya sudah benar-benar sudah di kotak-kotakkan penderita thalassemia ini di daerah mana sih yang ada. Ya, di mana yang banyak itu di mana, sehingga tidak ada perkawinan lagi antara sesama thalasem.
sehingga keturunan dan wilayah kampung itu juga terjaga dengan kelainan-kelainan darah ini ya. Misalnya mau ketemu ya nggak boleh kawin kalau sesama thalassemia itu ya, diputus mata rantainya gitu ya. Jadi itu beda dengan leukemia tadi ya. Oke, baiklah. Semoga terjawab tadi ya pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Dok, ini pertanyaan pribadi Dok dari Rina. Apakah pemeriksaan hematologi ini ditanggung BPJS nih, Dok? Mungkin masyarakat juga perlu tahu nih, Dok. Iya. Untuk ini dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah Badarudin ya, untuk pemeriksaan hematologi sudah menggunakan BPJS ya, dan di cover oleh BPJS. Tetapi di sini juga bahwa pemeriksaan hematologi ini juga kan bertingkat ya Mbak Den ya. Ada pemeriksaan yang lebih canggih lagi. Canggih loh kalau itu sampai imunoprotein, stem cell apa segala, stem cell ya. Kalau yang bener stem cell di rumah sakit, bukan di kecantikan ya. Di kecantikan itu kan ada yang bilang stem cell stem cell ya. Itu beda dengan stem cell yang ada di rumah sakit ya. Beda aja. Itu ada berjenjang. Jadi kalau hanya untuk pemeriksaan hematologi kita sudah ada di sini, sudah ada lengkap kita sudah ya untuk mendeteksi dini. Karena tipe rumah sakit kita sendiri tipe kalau tidak salah ini tipe C ya. Jadi untuk pemeriksaan itu sudah cukup ya. Dan untuk mendiagnosis dini kelainan darah ataupun leukemia kita sudah bisa, nggak perlu takut, itu gampang saja ya, bisa dan itu sudah tercover oleh BPJS. Tetapi untuk pengobatan dan pemeriksaan lebih lanjutnya itu harus ke rumah sakit rujukan lagi, mungkin ke rumah sakit tipe B. Kalau mungkin sekarang langsung ke tipe A aja, ya kalau bisa ke tipe A aja langsung, karena pengobatannya ini beda ya. Karena kan kalau tipe C mungkin tidak ada pengobatannya mungkin. Ya kan nggak bisa diobatin. Pemeriksaan kayak rutin tadi Dok ya, darah lengkap. Mendeteksi dini kita sudah bisa, nggak perlu khawatir, silakan. Dan harapannya saya juga deteksi dini seperti ini bukan hanya di rumah sakit ya. Saya harapan kan di Tabalong ini kan ada puskesmas. Alat yang digunakan pun kan sama ini, jadi tinggal sehari dari puskesmas dari itu sudah bisa mendeteksi dini juga. Gitu. Supaya masyarakat yang jauh Dok ya datang ke rumah sakit bisa langsung berperiksa juga Dok ya di puskes. Iya, jadi nggak perlu langsung ke rumah sakit. Saya mau deteksi dini bisa langsung di puskesmas dulu, kemudian baru ke rumah sakit. Ya jadi perlu sedikit edukasi di sini, mungkinnya edukasi ke puskesmas, bagaimana mendeteksi dini yang tadi itu hematologi, kelainan darah itu perlu diberikan ini. Oke. Bisa semuanya. Dari puskesmas kita sudah punya screening yang baik. Sampai rumah sakit tinggal yang lebih lanjut lagi. Jadi jangan diulang lagi, sampai rumah sakit diulang lagi nanti. Ya, betul. Oke, harapan dokter itu Dok ya ke depan. Oke, terakhir nih Dok, berikan pesan mungkin kepada masyarakat terkait pentingnya deteksi dini melalui pemeriksaan hematologi apa sih Dok? Terakhir Dok kepada masyarakat. Ya. Untuk saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu ya, lakukanlah pemeriksaan hematologi minimal 6 bulan. Maksimal tuh setahun ibu harus melakukan pemeriksaannya, karena dimanapun tubuh manusia itu pasti ada perubahan ya, ada perubahan. Yang paling ibu perhatikan bapak-bapak sekalian ya, itu ya cobalah perhatikan paling enggak itu HB saja sama leukosit, trombosit, itu yang diperhatikan sama keluarga ya, keluarga itu diperhatikan. Jadi tanpa ada sakit pun diharapkan lakukanlah pemeriksaan hematologi rutin, karena di sana bapak atau ibu bisa semangat untuk bekerja tanpa ragu-ragu merasakan saya sakit apa, kalau selagi itu normal, darah kita normal, insya Allah baik-baik aja. Jadi ya itu 6 bulan atau setahun lakukanlah pemeriksaan hematologi rutin dimanapun, tidak terbatas harus di rumah sakit, puskesmas, di tempat dokter praktek atau dimanapun, lakukanlah pemeriksaan itu.
karena pemeriksanya cepat, nggak lama. Oke, pentingnya deteksi dini tadi dok ya, penyakit. Oke, baiklah, terima kasih banyak dok sudah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini, dan sehat-sehat selalu juga untuk dokter Hari ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, dan berterima kasih juga buat pemirsa yang sudah bertanya. Semoga pertanyaan-pertanyaan dari Anda tadi terjawab, dan misal ingin bertanya lebih lanjut bisa nanti bertemu dengan dokter Hari juga ya. Dan jangan lupa untuk deteksi dini ya, pemeriksaan hematologi di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Qasim. Rina bersama dokter Hari pamit, terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.